perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya, posisi Polri itu udah terpojok, ya, sudah terpojok dan benar sekali. masih bertahan dengan pukul-pukulan, ya, dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk apa mempertahankan, ya, duri dalam daging, ya, yang mengganggu, merusak citra polisi cukup besar. Untuk apa mempertahankan rekayasa ini, sementara fakta-fakta baru sudah banyak terungkap, gitu loh. Ya akhirnya sebaiknya akhirnya aja drama dagelan yang nggak bermutu ini, gitu, ya, gitu. Jangan karena mereka 8 orang terpidana ini adalah kasta terendah, ya, kemudian kita tidak merasa punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka, ya. Jangan sampai ada kesan masa Polri kalah sama Nah, bangunan. itu kesannya mungkin seperti itu, Bang, ya. Jadi mungkin kayak Polri juga mikirnya, masa jika masalah ini kalah dan 7 terpidana menang, ya otomatis kan pikirannya mungkin masa iya Polri kalah sama kuli bangunan, kan seperti itu, Bang. Mungkin bisa jadi seperti itu, Bang. Nggak boleh begitu buat soal kuli bangunannya, tapi ini soal hak warga negara yang juga dijamin oleh konstitusi. Iya, betul Jadi juga. kita harus menghentikan pelanggaran HAM yang berlangsung dengan perampasan kemerdekaan 7 orang yang masih dalam, gitu. Polisi seakan-akan tidak mau, ya, tidak mau dianggap kalah berhadapan dengan kuli bangunan, gitu. Ini bukan soal kuli bangunan, ini soal nasib dan hak rakyat Indonesia. Saya rasa dalam posisi Kapolri tidak meyakini apa yang dijadikan laporan dari bawahannya, ya. Tapi secara umum ada situasi di mana mungkin ego tidak mau dinyatakan salah, ya, ego untuk selalu dalam posisi yang benar, gitu loh, dan tidak terima. Halo, ketemu lagi di channel ini, teman-teman. Kali ini ada pernyataan yang sangat menarik sekali dari Bang Edwin Partogi Pasaribu di sini, bahwa polisi ini, ya, tidak mau kalah dengan kuli bangunan ini menurut Bang Edwin Partogi Pasaribu, ya. Dan di sini menanggapi tentang pencopotan, ya, status Kapolres Rudiana. Tanggapannya seperti ini, teman-teman. Nggak tahu kebenarannya seperti apa, ya. Dan buat saya sih bukan soal copot apa nggak copot, ya, tetapi jauh lebih penting Polri mengakhiri posisinya yang kurang beruntung pada perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya, posisi Polri itu udah terpojok, ya, sudah terpojok dan masih bertahan dengan pukul-pukulan, ya, dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk apa mempertahankan, ya, duri dalam daging, ya, yang mengganggu, merusak citra polisi cukup besar. Untuk apa mempertahankan rekayasa ini, sementara Polri juga tentu punya bukti yang saya sampaikan, gitu. Jadi Polri bisa ngambil inisiatif sendiri, membuat laporan model A untuk langsung mengusut siapa saja yang melakukan rekayasa. Betul sekali, Bang. Gitu. Tidak harus menunggu masyarakat membuat laporan dulu, gitu. Betul sekali, Bang. Betul. Ya sudah. Jadi ini kan sekarang Polri sudah kena getahnya, gitu, karena mempertahankan skenario atas peristiwa ini sebagaimana 2016, gitu. Sementara fakta-fakta baru sudah banyak terungkap, gitu. Ya akhirnya sebaiknya akhirnya aja drama dagelan yang nggak bermutu ini, gitu, ya, gitu. Jangan karena mereka 8 orang terpidana ini adalah kasta terendah, ya, kemudian kita tidak merasa punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka, ya. Jangan sampai ada kesan masa Polri kalah sama bangunan. Itu kesannya mungkin seperti itu, Bang, ya. Jadi mungkin kayak Polri juga mikirnya, masa jika masalah ini kalah dan 7 terpidana menang, ya otomatis kan pikirannya mungkin masa iya Polri kalah sama kuli bangunan, kan seperti itu, Bang. Mungkin bisa jadi seperti itu, Bang. Nggak boleh begitu buat soal kuli bangunannya, tapi ini soal hak warga negara yang juga dijamin oleh konstitusi. Iya, betul Jadi juga. kita harus menghentikan pelanggaran HAM yang berlangsung dengan perampasan kemerdekaan 7 orang yang masih dalam, gitu. Saya berharap, ya, satu, kepada Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Saripudin untuk memilih hakim-hakim yang memiliki integritas, ya, yang bisa memutuskan secara adil. Saya berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan khusus, mengakhiri penderitaan, mengakhiri perampasan kemerdekaan yang telah negara lakukan kepada 7 orang yang masih di dalam, sambil menunggu kita proses PK yang diajukan, gitu. Tapi sebaiknya Presiden memiliki kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. Jadi fakta-fakta yang sudah terang benderang ini, menurut saya tidak bisa kemudian kita kembali lagi hanya sekedar pada hal yang bersifat formil, tunggu pembuktiannya di PK. Nggak bisa begitu, gitu loh. Ini soal nasib orang, soal
hak manusia orang yang sudah dirampas. Gitu. Harus ada upaya ekstra untuk mengakhirinya. Oh ya tentu. Tetapi maksudnya fakta-fakta yang sudah terungkap ini, ya seharusnya bisa dijadi jalan untuk mengambil langkah-langkah ekstra ya, bagi pengakhiran peradilan sesat, bagi Emang ini peradilan sesat gitu ya Bang ya? pengakhiran pelanggaran HAM yang berlangsung yang sudah terjadi. Ya. Jadi bahkan saya mendorong Komnas HAM ya untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat terhadap peristiwa yang dialami oleh 8 orang ini. Seharusnya. Dari isu penyiksaan, torture yang menjadi salah satu isu dalam konteks pelanggaran HAM yang berat. Jadi baik Mahkamah Agung, Presiden, Komnas HAM, termasuk kepolisian harus ada langkah-langkah yang efektif untuk mengakhiri segala pelanggaran HAM yang terjadi atas peristiwa yang tidak pernah ada. Ya sangat tergantung dengan Kapolri saja. Sejauh mana Kapolri ingin menegakkan hukum, menegakkan aturan di internalnya. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan perampasan mereka dan segala macam kejahatan sudah terjadi terhadap 8 orang ini, itu hanya pantas, hanya cukup diselesaikan pada wilayah etik? Gitu. Ya. Sementara kalau itu dilakukan oleh sipil, itu pasti masuk wilayah pidana, kejahatan. Kalau dilakukan oleh sipil mah ya langsung Bang, langsung sipilnya juga langsung ditindak, langsung diproses, langsung dijadikan tersangka, langsung ditahan, seperti itu Bang. Berdoa persamaan di hadapan hukum itu juga harus bisa ditunjukkan oleh Kapolri. Rasa keadilan di masyarakat harus bisa dijawab sebagaimana janji Kapolri ketika di DPR tahun 2001 tentang presisi. Jadi Kapolri harus menunjukkan bahwa dia memperlakukan sama siapapun di hadapan hukum. Gitu. Tidak hanya pisau itu tajam buat masyarakat, tapi tumpul buat anggota Polri. Jadi ya hukum harus ditegakkan kepada siapapun dia, termasuk juga anggota Polri. Gitu. Bukan hanya soal bahwa ini peristiwanya jadi hanya etik dan etika dan profesi saja, tidak. Ini masalah kejahatan. Orang terampas mereka 8 tahun, masa problemnya kemudian diselesaikan dengan masalah etik. Kan nggak cukup. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar tentang peristiwa yang terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan dan kemudian akan mempermalukan. Jujur ya Bang ya, kan percuma juga Bang. Tapi selama ini kan mungkin misalkan sudah berbohong, mau jujur juga malu Bang, mungkin seperti itu. Bukan diri sendiri. Lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa ini sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan ya adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang terpidana. Ya, saya juga nggak tahu ya. Menurut saya ini kan yang kedua kalinya. Ya, Kapolri memerintahkan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan dengan kesimpulan dari Propam dan Dirwasum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Kemudian suara lagi perintah Kapolri yang kedua. Artinya apa? Artinya Kapolri juga tidak cukup yakin dengan laporan yang pertama tadi, sehingga harus menurunkan tim yang kedua. Gitu loh. Terlepas dari soal itu. Ya mungkin dipikir Rudiana itu nggak salah, mungkin seperti itu kan Bang. Ya. Kapolri, Pak Kabar Eskrim membaca berkas penyidikan dan putusan dari 3 perkara ini, ya, tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan 1001 kejanggalan perkara ini. Tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menangani perkara ini. Tidak perlu menunggu adanya laporan polisi oleh masyarakat. Karena juga ada laporan polisi versi polisi, yaitu LPA. Jadi polisi bisa menerbitkan LPA untuk melakukan pengusutan sendiri atas temuan-temuannya. Gitu. Dan itu jauh lebih baik dibanding menunggu laporan dari masyarakat, menunggu proses PK, ya, yang terasa sangat bahwa polisi seakan-akan tidak mau dianggap kalah berhadapan dengan kuli bangunan. Ini bukan soal kuli bangunan, ini soal nasib dan hak rakyat Indonesia. Ya, bukan karena mereka status sosialnya apa, tapi mereka punya hak yang sama berdasarkan konstitusi, yang harusnya juga bisa dipenuhi oleh kepolisian. Kalau mereka terjolimi, kalau menjadi korban kejahatan, ya tugasnya kewajiban kepolisian untuk mengungkap ini. Jadi nggak perlu menunggu masyarakat buat laporan. Ya, dari berkas penyidikan, putusan 3 perkara ini, mudah sekali untuk menemukan 1001 kejanggalan. Ya, saya rasa sikap Kapolri itu terbaca dari pidato Kapolri yang dibacakan Wakapolri. Ya, pada kasus Vina, Kapolri sampaikan sejak dari proses penyelidikan lemah scientific crime investigation. Gitu. Nah, apa yang disampaikan Kapolri ini berbeda dengan disampaikan oleh bawahannya yang menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap Rudiana misalnya. Nah, ini juga yang menurut saya rasa dalam posisi Kapolri tidak meyakini apa yang dijadikan laporan dari bawahannya. Gitu. Sehingga harus dibuat tim baru, sehingga harus dibuat lagi pemeriksaan baru. Gitu. Ya. Jadi itu gambarannya. Iya. Dan kalau berangkat dari ngomong soal scientific crime investigation, bukti ekstraksi yang secara muncul ini bisa jadi awalan
untuk mengusut bahwa bagaimana peristiwa, bagaimana tindak pidana proses peradilannya, ya sejak dari proses penyidikan mengalami banyak masalah. Kalau dari sisi kekuatan saya pikir nggak ada lah. Ya, tapi secara umum ada situasi di mana mungkin ego tidak mau dinyatakan salah, ya, ego untuk selalu dalam posisi yang benar, gitu loh, dan tidak terima terhadap evaluasi, gitu. Jadi ego ini yang kemudian membuat pihak yang dikuliti ini nggak mau beranjak untuk memperbaiki diri, tapi lebih dalam posisi bertahan saja. Iya betul. Gitu. Posisi bertahan. Ya saya rasa nggak ada untungnya buat polisian, gitu. Ya, kita semua butuh polisi, kita butuh polisi yang profesional. Ya, kita butuh polisi yang menghargai hak asasi manusia. Kita butuh polisi yang presisi sebagaimana slogan dan cita-cita dari Kapolri. Gitu. Jadi akhirlah gaya-gaya masa lalu di mana institusi, ya, lembaga-lembaga merasa paling benar dan tidak mau. Oke teman-teman, sampai di sini videonya dan kita sambung di video saya selanjutnya.